Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas satu momen yang penting banget dalam sejarah diplomasi, tapi sering banget kelewat. Ini adalah kisah tentang sebuah resolusi yang mencoba menghentikan perang hanya dengan kekuatan kata-kata. Oke, biar kita semua paham konteksnya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Semuanya berawal dari Revolusi Nasional Indonesia. Ini adalah sebuah periode konflik yang sangat intens, penuh darah dan air mata, di mana sebuah bangsa sedang mati-matian memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, disinilah kita bisa lihat inti masalahnya. Ada dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada Belanda yang berusaha keras mempertahankan koloninya. Dan di sisi lain, tentu saja ada para Republikan Indonesia yang berjuang demi kedaulatan bangsa. Benturan inilah yang akhirnya memancing perhatian dunia internasional. Konflik ini skalanya menjadi begitu besar sampai akhirnya menarik perhatian Dewan Keamanan PBB, yang waktu itu umurnya bahkan masih baru. Dunia internasional sadar mereka nggak bisa lagi cuma diam dan nonton. Dewan Keamanan PBB secara resmi menamai konflik ini permasalahan Indonesia atau The Indonesian Question. Ini bukan sekedar nama formalitas ya, ini adalah sinyal yang jelas banget kalau masalah ini sekarang sudah jadi urusan global, bukan lagi urusan dalam negeri. Dan respons dari Dewan ini datang dalam bentuk satu angka yang sangat krusial, angka 27. Jadi sebenarnya apa sih resolusi 27 itu? Gampangnya gini deh, ini adalah permohonan resmi dari seluruh dunia untuk perdamaian di Indonesia. Sebuah upaya besar untuk mengganti peluru dengan dialog. Sekarang, mari kita coba bedah isi resolusinya. Gimana sih PBB mencoba membangun jalan keluar dari konflik yang sudah buntu ini? Instruksi dalam resolusi ini tuh terus terang banget. Fokus pada dua hal yang paling kritis. Pertama, hentikan pertempuran. Sekarang juga. Kedua, mulai bicara. Duduk bareng dan berunding. Sesederhana itu. Tapi pesannya kuat sekali. Nah, ini dia nih. Bagian yang menarik banget. Jadi, resolusi ini proses pengesahannya ternyata nggak mulus. Detail ini menunjukkan betapa rumitnya diplomasi yang terjadi di belakang layar. Coba bayangkan, setiap negara punya kepentingannya sendiri. Amerika Serikat dan Australia misalnya ngotot banget mendorong intervensi PBB. Tapi di sisi lain, kekuatan kolonial seperti Prancis dan Belgia justru lebih ragu-ragu. Jadi, fakta bahwa resolusi ini disahkannya secara bertahap, per bagian, itu adalah bukti adanya kompromi yang sangat alot untuk mencapai kesepakatan. Lantas, siapa saja sih para pemain global yang terlibat dalam keputusan bersejarah ini? Siapa aja yang duduk di meja itu pada saat genting tersebut? Tabel ini memberi kita gambaran lanskap geopolitik dunia setelah Perang Dunia Kedua. Kita bisa lihat ada para pemenang perang sebagai anggota tetap, duduk bareng dengan negara-negara lain yang mewakili berbagai spektrum politik. Nah, campuran antara negara-negara dengan sejarah kolonial dan negara-negara yang baru merdeka inilah yang membuat perdebatan soal permasalahan Indonesia menjadi begitu tegang dan penuh kompromi. Ini membawa kita ke prinsip inti dan yang terpenting, dampak nyata dari dokumen bersejarah ini. Apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan oleh dunia, dan apa hasilnya? Poin krusialnya ada di dalam satu kalimat ini. Tapi pertanyaannya, apakah seruan ini berhasil? Jawabannya cukup kompleks. Genjatan senjata yang diminta ternyata tidak sepenuhnya dipatuhi di lapangan. Tapi, resolusi ini berhasil melakukan sesuatu yang sangat vital, yaitu memaksa kedua belah pihak untuk duduk di meja perundingan di bawah pengawasan internasional. Inilah yang pada akhirnya membuka jalan menuju perjanjian Renville. Ini adalah bukti bahwa intervensi diplomatik, meskipun tidak sempurna, bisa secara fundamental mengubah arah sebuah konflik. Jadi resolusi 27 menunjukkan bahwa kata-kata mungkin tidak bisa seketika menghentikan tembakan, tapi kata-kata bisa membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Resolusi ini membangun landasan untuk diplomasi yang pada akhirnya membantu mengamankan kemerdekaan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Jika kata-kata tidak bisa menghentikan perang dalam sekejap, bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengubah arah pertempuran menuju perdamaian yang langgeng? Itulah warisan sesungguhnya dari resolusi 27.